Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan melanjutkan, yakni masih pada bab kesalahan di dalam masjid. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada poin nomor 6. Maka saya akan melanjutkan dimulai poin yang ke-7. Kesalahan di dalam masjid yang nomor 7, yakni meludah di masjid. Tidak boleh meludah di masjid, baik itu di dindingnya maupun di lantainya. Walaupun lantai masjid itu hanya berupa kerikil, tanah dan semacamnya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah kesalahan dan kafaratnya itu ialah memendamnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amalan-amalan umatku diperlihatkan kepadaku, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Lalu aku dapati di antara amal-amal kebaikan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan aku dapati di antara amal-amal keburukan adalah meludah di dalam masjid yang tidak dipendam. Hadis sahih dikeluarkan Muslim. Hadis nomor 553. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah dia menjaga kebersihan daripada masjid, sampai sesuatu yang walaupun itu tidak najis. Ludah itu najis enggak, Mak? Tidak. Dahak tidak najis, tapi itu menjijikkan bagi sebagian orang. Apalagi di masjid, maka hendaklah kita menjauhkannya. Maka hendaklah masjid dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka kita lihat sekarang itu kebersihan masjid itu. Sebagian orang mungkin dia beramal soleh dengan mengumpulkan sesuatu kotoran di lantai. Kalau kita sekarang ini karpet, ini kelihatan kan kalau kotor, apa anak makan atau permen jatuh, ya kan. Maka kita yang membersihkannya, maka kita dapat pahala. Ya, kita membersihkan rumah orang saja kita dapat kesenangan dari orang itu. Ini rumah Allah yang kita jaga, maka berlimpahlah kebaikan yang kita akan peroleh itu. Tidak boleh seseorang mengotori masjid, meludah dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, berhadas di masjid. Ini dimakruhkan, yakni tidak disukai seseorang muslim buang angin di masjid.
al malaikatu tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat merasa terganggu terhadap apa yang manusia merasa terganggu olehnya. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Muslim. Hadis nomor 564. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, seorang hamba senantiasa berada dalam sholat. Selagi dia berada di tempat sholatnya menunggu sholat. Nah, ini seperti mak sekarang, seperti ayah anda sekarang ini. yakni berada dalam sholat selama kita berada di tempat sholat, yakni di masjid ini, untuk menunggu sholat. Ini kan kita sudah sholat maghrib, nanti mau sholat isya, kita tunggu. Kita itu seperti berada dalam sholat, kata Rasulullah. Dan malaikat berdoa, jadi mereka mendoakan kita, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Sampai kapan? Sampai dia pergi atau dia berhadas. Kemudian yang merawikan hadis ini, bertanya, berhadas apa itu ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yabsu au yadrib. Beliau menjawab buang angin. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak diharamkan mengeluarkan angin dari dubur di dalam masjid, yakni kentut, tetapi sebaiknya menghindarinya. Ya, ini beliau sebutkan di kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya. Jadi sebaiknya kita menghindari buang angin di masjid, kecuali kalau tidak tahan lagi. Apalagi masjid sekarang rata-rata udah pakai AC, ya kan? Karena itu pasti mengganggu orang sekitar kita. Apalagi dia bersuara dan berbau, itu akan mengganggu orang. Jadi semua yang mengganggu orang, bau atau apa, maka itu mengganggu malaikat. Tadi kita udah baca hadisnya. Kemudian yang ke-9, mengumumkan kematian melalui pengeras suara di masjid. Banyak para ulama, ya, berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian yang mereka menganggap mutlak, yakni tidak boleh sama sekali mengumumkan pengumuman orang mati di masjid. Ada yang menganggap boleh, ya, selama tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Semuanya punya dasar. Dan bagaimana orang kafir jahiliyah itu? Salah satunya adalah mereka berteriak-teriak di depan pintu masjid atau di jalan naik kuda, dan dengan cara agung-agungkan, membesar-besarkan orang yang mati itu, yang meninggal itu. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk memberitahukan sanak saudara tetangga handai tolan untuk dapat barangkali minimal ikut menyolatkannya, maka sebagian ulama menganggapnya ini hal yang dibolehkan. Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah berkata, dari sekumpulan hadis dalam hal ini dapat diambil 3 hal. Pertama, memberitahukan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang soleh dan yang sebagainya, tetangga, ya. Ini sunnah. Ya, ini sunnah.
Ini beliau sebutkan di Tuhfah Al-Ahwazi. Yang kedua, seruan untuk mengumpulkan banyak orang untuk bermegah-megah, yakni sombong. Oh, ini meninggal gitu. Seperti itulah ya. Maka ini dibenci, yakni dimakruhkan. Yang ketiga, pengumuman dengan jenis lainnya seperti ratapan atau sejenisnya, maka ini diharamkan. Ya. Jadi ada 3 hal berkaitan dengan mengumumkan kematian seseorang di masjid. Yang ke-10, membaca surah Al-Kahfi di pengeras suara di masjid pada hari Jumat. Membaca surah Al-Kahfi itu ada hadisnya dan itu disunnahkan. Ini para ulama menyunnahkan. Tapi caranya bagaimana? Caranya kita membacanya sendiri. Nah, sebagian orang di sebagian masjid ada qori membaca Quran surah Al-Kahfi itu sebelum sholat Jumat dengan suara yang keras. Di mana? Di masjid. Nah, ini salah. Ini kesalahan. Karena perbuatan ini tidak pernah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh seseorang sebelum sholat Jumat, yakni disuruh membaca surah Al-Kahfi. Ya. Apalagi membacanya itu di hadapan orang banyak dengan suara yang keras. Kalau ini baik, pasti sudah dilakukan oleh sahabat. Laukana khairon la sabakuna ilaihi. Kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat sudah melakukannya. Nah, apalagi seperti ini itu mengganggu orang yang sholat sunat, mengganggu orang yang sedang baca Quran, mengganggu orang yang sedang berzikir dan sebagainya. Maka itu tidak boleh. Maka kita harus waspada dengan hal ini. Nah, jangan dibilang pula bahwa kita melarang baca surah Al-Kahfi. Bukan. Yang dilarang itu adalah caranya itu, bukan seperti itu. Kalau membacanya dia pelan, cukup dia sendiri yang mendengarkan, boleh nggak? Boleh. Selama itu di hari Jumat, malamnya atau siangnya, maka itu ada sunnahnya, yakni ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, kesalahan ke-11 di masjid, jamaah rahimakumullah, mengeraskan suara di masjid. Nah, masjid ini rumah Allah. Maka ketika seorang muslim masuk ke rumah Allah, dia merendahkan suara. Nggak boleh di masjid itu berteriak-teriak. Pernah di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat ada 2 orang yang mengeraskan suaranya di dalam masjid. Maka beliau radhiyallahu anhu mengutus sahabat Sa'ib bin Yazid kepada keduanya dengan berkata, pergi kau kepada kedua orang itu, tolong bawa dia kedua orang itu ke sini. Maka kata Sa'ib, aku pun bawa 2 orang itu ke hadapan Umar. Maka Umar bertanya, siapa kalian ini berdua? Ya, dari mana kalian ini? Maka keduanya menjawab, kami ini penduduk Taif, yakni suatu tempat di dekat Mekah sana, orang Taif. Lalu Khalifah Umar berkata kepada kedua orang itu, seandainya kalian dari penduduk negeri ini, yakni Madinah, aku sudah hukum kalian.
karena kalian mengeraskan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkannya dan juga disetujui Imam Az-Zahabi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum." Aku datang kepada manusia suatu zaman di mana pembicaraan mereka di masjid mengenai urusan dunia mereka. Allah tidak butuh kepada mereka, maka janganlah kalian bergaul dengan mereka. Ini hadisnya hasan. Nah, berbicara tentang dunia di dalam masjid itu tidak diharamkan jamaah. Nggak dilarang kita ngomongin soal dunia di masjid. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW tidak bangkit dari tempat sholatnya yang beliau pakai untuk menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Ketika matahari terbit, beliau bangkit. Sementara mereka, yakni para sahabat, berbincang-bincang dan bercerita tentang perkara jahiliyah. Lalu mereka tertawa dan tersenyum. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ya, Nabi SAW mendiamkan sahabat berbicara tentang sejarah kisah mereka dulu waktu masih jahiliyah. Nah, itu menunjukkan bahwa ngobrol di masjid itu boleh. Tetapi ada hal yang dijaga. Dua hal nih jamaah. Pertama, tidak boleh mengeraskan suara. Tidak boleh keras ngobrol di masjid tuh. Ya. Menjerit, melengking, ya nggak boleh. Yang kedua, tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, jadi kalau kita ngobrol di masjid dengan suara yang keras, ada orang yang sholat, maka kita berdosa. Apalagi kalau orang itu yang sholat itu terganggu karena pembicaraan kita itu, menyebabkan dia tidak khusyuk dalam sholatnya itu, berdosa ya. Yang ke-12 kesalahan di masjid itu mengumumkan barang yang hilang di masjid. Nah, ini nggak boleh. Yes, benar Ibunda ya. Sebagian orang ketika kehilangan suatu barang maka ia mengumumkannya di hadapan jamaah di masjid atau mengumumkannya di pengeras suara. Ini nggak boleh. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Bahkan beliau memerintahkan kepada siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid supaya mendoakan dia itu agar barangnya tidak ditemukan. Nah, ini keras sekali ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu, karena di masjid tidak dibangun untuk tujuan ini ya. Ini hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi SAW sendiri mendoakan kepada seseorang yang mengumumkan unta merah yang hilang darinya. Ketika ia mengumumkan hal itu di masjid, maka Nabi SAW mengatakan, semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid hanyalah dibangun untuk tujuan pembangunannya. Surah hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang dimaksud mengumumkan barang di masjid ini yakni barang yang di luar hilang. Barang itu di rumahnya atau di mana diumumkannya di
masjid. Iya, kalau yang di masjid kita menemukan seperti mak tadi ada dompet orang, boleh saja kita umumkan. Ya, misalnya ada ketinggalan dompet orang di mana? Nah, kita boleh saja. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu tadi yang dilarang itu yang barang itu yang bukan bukan barang di masjid itu. Kalau memang di masjid kita memang ada nggak yang ngelihat, nggak apa-apa, insya Allah hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya motor gitu hilang di parkiran tol lalu kita ngumumkannya di sini. Nah, ini peci siapa misalnya kan? Dan kadang nggak perlu juga pakai apa? Pengeras suara atau apa, cukup ada yang ngelihat peci saya, ada yang cincin saya, ya kan? Gitu. Wallahu taala a'lam. Sama seperti yang tadi tuh, ada orang yang hilang onta merahnya itu. Dia umumkannya di masjid, ya kan? Padahal onta merahnya itu nggak mungkin hilang entah di mana hilangnya, ya kan? Gitu. Ya, mengumumkan barang yang hilang itu maksudnya kalau barang di masjid kita temukan nggak apa-apa. Ini dompet siapa ini? Ini apa? Tas siapa ketinggalan jamaah? Itu ibunda, paham ibunda ya? Nah, itu nggak apa-apa mengumumkan atau bertanya. Kalau mau mengumumkan barang hilang itu di mana? Kalau dulu di surat kabar telah hilang sekitar dompet, seputar diperkirakan seputar anggut dalam apalah segala macam. Siapa yang menemukannya maka silakan mengambil isinya, tolong dikembalikan surat-suratnya. Nah itu kan. Nah itu nggak boleh di masjid. Boleh di mana? Di surat kabar, di koran, di RRI, ya kan? Di radio. Nah, tapi di masjid nggak boleh. Adapun barang di masjid ya insya Allah nggak apa-apa. Siapa yang menemukan ini? Ini jam siapa ya nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian yang ke-13 jual beli di masjid nggak boleh nih. Masjid itu untuk akhirat dan tidak sepatutnya masjid itu kita jadikan seperti pasar di dunia ini. Gak boleh jual beli di masjid, ya. Baik barangnya itu ada di masjid itu ataupun tidak. Nabi melarang itu, ya. Nah, bentar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syara'i wal bai'i fil masjidi wa antun syada fihi dhallatun. Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid dan mengumumkan barang hilang di dalamnya. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada siapa yang melihat orang yang jual beli di masjid supaya mendoakan kerugian terhadapnya. Bayangkan tuh, Nabi langsung menyuruh siapa yang jual beli di masjid didoakan supaya rugi dia. Jika kalian melihat, ini sabda Nabi ya, jika kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka katakan padanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ini hadisnya Hasan, riwayat Tirmizi dari Mi. Nah itu ya. Jadi nggak boleh jual beli di masjid. Baik barangnya ada, baik enggak. Sekarang ini lebih canggih. Ya ini mak bisa buka HP, iseng-iseng buka Shopee. Shopee apa? Shopee bro. Tidak pula hafal, istri saya yang hafal. Shopee, wah elok kok
murah pula 20.000 cet. Nggak boleh itu. Itu masuk jual beli itu. Walaupun online. Lalu nonton jual beli kan sekarang tuh ada tuh orang jualan via Facebook, via Shopee ya kan, Silent Live. Itu masuk juga itu. Murah ya kan. Ini ibu apa ibu, ini berapa ini ya kan, dia jualan di akunnya itu. Nah, ibunda nonton, nggak boleh itu. Itu masuk jual beli. Jual beli itu baik dia terjadi jual beli atau dia mau berjual beli walaupun nggak beli. Jadi jangan mendekat, karena sekarang sudah bisa lewat apa? HP tadi itu. Maka itu nggak boleh, termasuk itu. Apalagi kalau memang sengaja bawa nian barangnya. Ibunda arisan di masjid, lalu bawa mukena tadi itu. Bawa mukena ke masjid. Dia tebar, mau dak warna ikut. Wah, nggak boleh itu ibunda. Kalau dulu ya kan, karena kita dulu belum tahu. Semoga Allah ampuni. Banyak sekali hal yang dulu kita belum tahu, lalu kita tahu, kita berubah, kita berhenti. Terlalu banyak sekali. Insya Allah merahmati kita. Iya, masjid nggak boleh itu. Segala jenis jual beli, apapun jual beli, barang apa saja, baik masalah barang termasuk untuk beribadah. Mau mukena kek, peci kek, sarung kek, baju koko kek, sejadah kek, pokoknya jual beli. Korma kek tidak boleh di masjid. Nah, batas masjid itu mana? Sebagian ulama mengatakan yang apa? Tempat sholat biasanya. Kalau di luar ini, sebagian ulama tidak boleh batas tanah wakaf masjid. Mana batas tanah wakaf masjid? Kalau sampai parkir berarti tidak boleh, mana pagarnya, itulah di luar itu baru boleh. Sebagian ulama mengatakan di sini saja, yakni di tempat biasa kita sholat itu, di luarnya nggak apa-apa. Sebagian lagi berpendapat pokoknya nggak boleh wilayah masjid yang diwakafkan, baik halamannya, parkirnya, semua yang di wilayah tanah wakaf masjid itu masuk bagian masjid. Wallahu alam, saya tidak tahu mana yang ini. Kalau mau hati-hati ya kita pakai yang pendapat kedua, ya ini jangan sama sekali, ya ini batas tanah wakaf masjid. Wallahu alam. Nah, kayak di Prapto kan di atasnya apa? Di atas Masjid Muhammadiyah, di bawah orang jual belikan, maka itu insya Allah dimaafkan. Karena yang diwakafkan tempat sholat itu di mana? Yang di bagian atas itu, yang di bawah enggak kan? Nah, itu orang jual beli, maka itu enggak apa-apa. Yang ke-14, menggantung kalender yang memuat iklan bisnis di masjid. Itu sebenarnya enggak boleh juga. Itu kan kebanyakan kita enggak sadar kan? Kalender bank apa gitu kan, kalender toko onderdil ya kan, itu sebenarnya termasuk. Iya juga itu ya, masjid dijadikan termasuk juga itu kan bisnis ya, ini menyuruh orang masuk ke sekolah itu. Ini perlu saya jelaskan loh. Pokoknya semua yang memuat iklan bisnis. Tahu bisnis? Bisnis itu segala sesuatu yang berupa jual beli atau jasa yang menguntungkan, pembayaran. Maka itu masuk bisnis. Baik barang, baik jasa termasuk tadi itu. Kita kalender pompa sanyo ini, kalau Anda hubungi nomor ini, kalau saya itu termasuk bisnis itu, dan itu termasuk jual beli. Maka sebaiknya kita hindari itu. Toko tekstil, ya kan? Toko tekstil apa itu kan? Toko pancing apa?
Itu enggak, ini alhamdulillah di masjid kita enggak ada kosong. Ya kan? Hah? Di atas ya. Jadi sebagian perusahaan, lembaga bisnis mencetak kalender dinding yang bertuliskan iklan bagi lembaga tersebut, bagi-bagi gratis, melariskan produknya ya. Ini nggak boleh. Ya, yakni menggantungnya di masjid. Kalau dibagi-bagi saja di luar nggak apa-apa. Jangan digantung di masjid. Caranya bagaimana? Kalau misalnya itu ada, saya juga sudah tuh. Dia tidak kalender tapi dia berupa waktu sholat abadi dan bagus waktu itu. Cuman ada gambar kata Mak tadi tuh, gambar calon kepala daerah. Oleh saya kebetulan bagus, saya potong, saya ambil apanya? Ya ini waktu sholat abadinya saja. Lalu saya gantung di musola saya. Itu nggak apa-apa. Karena itunya sudah kita hilangkan. Jadi semua iklan bisnis apapun itu tidak boleh digantung, ditempel di mana? Di masjid. Dengan tujuan yakni orang supaya tergoda untuk membeli. Termasuk yang ke-15, iklan tentang penyelenggara atau travel biro haji umroh. Nggak boleh. Nggak boleh ditempelnya di kaco, di ininya di apa? Nah itu harus dikasih tahu itu. Nggak boleh ini masuk. Hah? Ya sama aja. Kalau mau di mana? Ah itu. Waduh, itu nggak mungkin Ustaz itu. Semoga Allah ampuni. Masa bisnis ini kan dia mengajak orang ini. Itu apa namanya tipis sekali dah. Mungkin kita melihat ini kan dalam rangka apa? Ibadah. Tapi kan terselip ya ini di situ bisnis. Yang sifat bisnis itu persaingan kan? Pasti saya ingin orang pakai travel saya. Ayahanda pengen orang naik haji pakai biro jasa ayahanda. Udah juga gitu ya kan? Maka nggak boleh dimasuk ke masjid. Sebagian biro wisata, penyelenggara umroh haji, travel itu, ya, ekspedisi mereka itu, dia tempel iklannya itu di mana? Di masjid. Mereka nyangka ini boleh karena haji umroh itu ibadah. Ini salah. Tidak boleh mengiklankan hal-hal itu di masjid, menempelnya di masjid. Karena ini menguntungkan. Ini bisnis. Ini bisnis salah satu dari perdagangan. Perdagangan itu berarti termasuk dalam tanda kutip jual beli. Nah, ini dilarang di masjid. Walaupun kecil, tulis sebesar HP ini misalnya. Kecil taruh. Anda mau pergi haji secara hubungi. Walaupun kecil nggak boleh. Kalau kita udah yang pengurus masjid robek aja, buka aja itu. Nggak apa-apa. Dibuka saja kalau ditempel orang mana. Tempel aja di luar. Dinding luar, tiang luar. Tapi kalau di masjid jangan. Kalau sekedar manasik saja, insya Allah tidak apa-apa. Kalau sekedar manasik saja, insya Allah tidak apa-apa. Itu sama seperti orang manasik di lapangan masjid, kan karena masjid kan, tanpa ada apa namanya iklan-iklan di spanduk. Anda umroh lah dengan ini, jangan. Ya. Tapi kan kalau manasik itu kan dia bawanya nama umroh itu travel itu kan tidak. Ya kalau sekedar dia hanya
menulis trouble itu saja, insya Allah dimaafkan tanpa ada misalnya ada tulisan bisnis tadi, yakni mengajak orang hubungi ini ya, tuh masuk itu. Tapi kalau hanya sekedar trouble, umroh, amri saja gitu kan, manasik haji, tanggal di Masjid Al Khairat misalnya kan, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin umroh, silakan ini, kami harga bersaing misalnya ini kan. Cuma 25 juta ya kan. 10 hari di mana? 10 hari ya. Dapat di 2 Jumat. Lah itu iklan itu. Di masjid yang enggak boleh. Ya kan? Saya ada berapa kali itu manasik itu. Ya kan manasik itu kan kalau ininya kan di dalam masjid teorinya kan. Nah, Mas, ini caranya begini, baca ini ya kan. Terus hikmahnya umroh, haji ya kan. Dalilnya apa? Saya ada berapa kali. Cara misalnya sampai ke cara bagi laki-laki untuk memasang kain ihram apa. Nah, nanti baru prakteknya kemana? Keluar. Nah, itu hati-hati kalau ada sampai, nah ibu-ibu kalau nanti lo ajak itu ya, ajak keluarga yang lain umroh kayak kami ya. Wah, itu hati-hati tuh yang ustadz-ustadz yang memberikan bimbingan manasik haji itu. Ya ini karena dia ini berkata di mana? Di masjid. Kalau bukan di masjid ya silakan saja. Misalnya di gedung atau di aula atau apa yang bukan bagian dari masjid itu. Wallahu taala a'lam. Nah, ini perlu kita sadari itu. Saya juga pernah di musola rumah saya itu kan di umum juga pakai. Ada yang nempel kecil sebesar ini. Hari umroh sama ustadz itu kan. Waduh, saya robek. Kecil. Aduh, rupanya ini. Lah udah agak lama juga kan. Baru saya ini ternyata ikan ini. Padahal di situ ditulisnya hadis tentang keutamaan umroh. Tapi di bawahnya ada terselip kecil itu. Anda ingin umroh hubungi alamat kecil. Nah, itu nih. Kemudian yang ke-16, menulis pada kedua sisi mihrab, yakni tulisan Allah dan Muhammad. Nah, ini sebagian ulama melarangnya. Kita udah ada kan? Iya, ini makanya kita jelaskan ya. Nah, ini sebenarnya sebagian ulama mengatakan ini satu kesalahan. Kenapa? Karena pertama ini mengindikasikan syirik, yakni menyamakan antara Al-Khaliq dan makhluk. Yakni Allah itu Al-Khaliq, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu makhluk. Syekh Utsaimin itu demi menjaga akidah itu umat itu, beliau nggak boleh itu menyamakan yakni tulisan kaligrafi Allah dan Muhammad itu. Beliau melarangnya. Kalaupun mau menempelkannya, yakni jangan sama ini ini ya. Yakni Allah itu di atasnya atau di sini atau ini di sini. Jangan disamakan. Kenapa? Boleh jadi orang yang tidak tahu dianggap bahwa ini dan ini itu sama. Padahal beda. Makanya di dalam lapas syahadatain gitu kan itu kan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di situ kata abduhu, yakni hamba Allah, yakni Nabi Muhammad itu hamba Allah, dia bukan Tuhan. Sebagian manusia sudah mengangkat manusia yang baik, yang soleh itu tingkat derajat sama keilahian, yakni seperti Isa ibnu Maryam diangkat jadi Tuhan. Seperti Uzair, yakni oleh orang Uzair Nabi Uzair, dia diangkat dia jadi Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Seperti kalau agama lain kita tahu lah kan, tokoh-tokohnya kan, Sang Siddhartha ya kan. Itu di dalam agama Islam gak boleh. Itulah ulama itu menjaga itu sampai narok
kaligrafinya tuh ayahanda tuh nggak boleh, ya kan? Kita ada cuma tulisan masjid, alhamdulillah. Sebagian masjid itu ada tulisan. Yang kedua, melalaikan orang yang sholat dari khusyuk dalam sholatnya tuh karena membaca. Bahkan sebagian kaligrafi itu yang pandai baca Quran tidak bisa bacanya, saking dia karena bukan yang penting indahnya, bukan masalah bisa dibacanya tapi warnanya. Ibunda yang bisa baca Quran aja kadang tidak bisa bacanya. Ikut apa tulisannya? Padahal tulisannya ayat kursi, cuman yang mana ujung, yang mana yang mana pangkal. Kan zaman dulu ada tuh yang ayat kursi ditulis lagi orang sujud, ayat kursi ditulis orang lagi apa duduk tahiyat, ya kan, atau syahadat. Nah, itu yang ketiga, ini sejenis hiasan dan ini dilarang di masjid. Kata Nabi, aku tidak diperintahkan untuk hal yang seperti itu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, baru sampai poin ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita yakni hal-hal yang termasuk kesalahan-kesalahan dan apa-apa yang dilarang di dalam masjid, dan kita insyaallah dimudahkan Allah untuk meninggalkannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.